بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما.
وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين صدق الله العظيم. Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah yasur min darul huda an tuqaddima li ummati Muhammadiyah min hadhihi ar-riyadhah nadira wal batik al-'atim min siratil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam litasabbahu fiha asma'ul muhibbin وتدعو قلوب العاشقين والولد منا لنجل حجر هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم وليجدد تقى بالأرض الأمة بها فنحن بذلك فمن الله والرسول إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن كل ما سواه ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وحبيبنا ومددنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تملأ بها قلوبنا يقينا صلاة تملأ بها قلوبنا يقينا ولله في الدارين في كل مكروه وسوء يقينا. أما بعد والله ولله ذا القائل من حب شفاء وصلى
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa taliqu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansur. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyyu rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan para kiai, Kiai Hafid Ansori, Kiai Mahdani, Kiai Badruddin, yang semuanya sama-sama hadir di sini, para habaib, tidak lupa wabil khusus pada panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berkorban tenaga, harta, pikiran dan semuanya. Mudah-mudahan semua beliau-beliau ini diberkahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima niat cintanya oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir semuanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala min khiyari ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan oleh Allah menjadi umat pilihan daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam setengah. Enaknya ini tinggal makan, ngopi, gitu ya. Akur gak? Akur. Alhamdulillah, di hadhihi lailatul munasabah barakah, pada malam yang penuh keberkahan ini kita berkumpul di Masjid Nurul Falah. Tidak lain tidak bukan perkumpulan kita ini melainkan karena cintanya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai kita sebagai umatnya melebihi cinta kedua orang tua kita kepada kita. Nabi Muhammad SAW lebih mencintai kita daripada kedua orang tua kita dan keluarga kita. Satu bukti, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Wallahi inni la arda biwahidatin min ummati ayyadhulanna." Nabi pernah mengatakan, demi Allah, saya tidak akan pernah ridho satu saja dari umatku dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh contohnya. Kalau nabi-nabi yang lain itu rada-rada gampang putus asa. Rada-rada gampang putus asa. Jadi kalau ada ustaz buka majlis jamaahnya nggak banyak-banyak terus putus asa, berarti ini mewarisi Nabi Nuh. Ya. Bikin pondok santrinya nggak banyak-banyak, putus asa, ini berarti mewarisi Nabi Nuh. Kalau Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad tidak pernah putus asa. Nabi Nuh itu dulu berpuluh-puluh tahun. Ada yang tahu umurnya Nabi Nuh berapa?
Ada yang tahu umurnya Nabi Nuh berapa? 900 tahun. Ya. Umurnya pengikutnya berapa? Beda dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umurnya berapa? 63 tahun. Kata Nabi, umur umat ini tidak pernah jauh dari umur Nabi-nya. Kalau Nabi itu umurnya 900 tahun wajar, kalau umatnya juga umurnya ratusan tahun. Kalau umat Nabi Muhammad tidak akan pernah jauh dari angka 63. Jadi beruntung kalau orang sekarang umurnya udah 65 ke atas. Ya. Umurnya 63 ke atas itu berarti banyak bonusnya. Cuma biasanya dadakan. Ya. Hati-hati yang umur 62 11 bulan. Harus banyak-banyak istighfar, banyak-banyak beramal. Ya. Nabi Nuh protes sama Allah, ya Allah, ratusan tahun saya berdakwah, tapi umat jadi dikit. Turunin Adam, turunkan hujan banjir. Wih, kata Allah, nggak bisa begitu, nggak bisa begitu, nggak bisa. Nggak model sim sarabim abakadabra itu nggak bisa. Ya, harus tanam pohon dulu, ya. Tanam pohon 2 tahun. Setelah tumbuh pohonnya besar, baru bikin perahu. Bikin perahunya di mana? Di hulu. Ini orang-orang kafir itu ngehina Nabi, ngeledek Nabi, gila Nuh dikatanya. Kenapa gila itu? Bikin perahu kok di atas gunung. Gila ini Nabi. Beda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Nuh kita umatnya dia ada. Kalau kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat mencintai kita sebagai umatnya. Bahkan Rasul tidak ada itu. Kalau salah satu saja umatnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya kita berkumpul memperingati Maulid Nabi ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang mengatakan Maulid ini bid'ah, fakullah kaifa takrah bi maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan saja, kenapa kau benci dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pak Bu, iblis itu menjerit 2 kali. Yang pertama ketika dia dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surga. Lalu yang kedua, iblis menjerit ketika dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang sini mau datang bulan Maulid itu deg-degan, kecut mukanya, nggak enak hatinya. Ini jangan-jangan temennya siapa? Situ yang ngomong. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paripurna, manusia yang komplit, serba ada. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita semuanya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau ada Anda pegawai dagang, Nabi juga dagang. Kalau ada politikus, Nabi juga diplomat. Ada saya pemimpin, saya wali kota, Nabi juga pemimpinnya dunia. Jadi semuanya lengkap di Nabi. Kenapa Allah kasih contohnya Nabi yang manusia? Karena kita manusia. Kalau manusia dicontoh manusia, berarti itu cocok. Kita manusia dikasih contoh oleh Allah manusia. Tapi Nabi basyarun la basyar. Nabi Muhammad bukan manusia biasa. Memang manusia sama, tapi bukan manusia biasa. Nabi Muhammad meludah, kita juga meludah. Cuma ludahnya Nabi Muhammad itu jadi obat.
Ada buktinya Pak. Ya. Ketika peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bermi'raj. Para sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kota Makkah ini sudah gak aman. Kenapa? Karena kita ibadah sudah agak bebas. Ayo ya Rasulullah, kita mi'raj ke Madinah. Kata Nabi, sabar, perintahnya belum datang. Nanti aja kalau perintahnya sudah datang kita hijrah. Begitu perintah hijrah datang, Nabi pidato. Baik para sahabat, umat, perintah hijrah sudah datang. Mari kita hijrah, tapi kalian duluan. Kenapa ya Rasul? Kita gak bareng-bareng aja. Kan enak kalau bareng-bareng kita naik Grab, naik Maxim. Misalkan, nggak ada dulu hijrah bagi Grab, nggak ada. Kata Rasul tidak. Kalian duluan, kenapa? Karena incaran yang akan dibunuh adalah saya. Kalau kita hijrah bareng-bareng, nanti akan bahaya bicara. Itulah contoh daripada Nabi Muhammad SAW selaku seorang pemimpin. Seorang pemimpin siap pasang badan, yang penting umatnya aman. Seorang pemimpin siap lapar, yang penting masyarakatnya kena. Beda kayak sekarang. Beda nggak? Beda nggak? Beda. Kalau Nabi Muhammad siap, yang penting umatnya aman. Akhirnya dan para sahabat hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW bertiga Pak di rumah. Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar dan sahabat Ali yang mengurus. Nah, Ali kata Nabi, kau tidur di tempat tidur saya. Adapun saya sama Abu Bakar mau berangkat hijrah. Sayyidina Ali anak yang soleh. Siap ya Rasulullah. Allah demi Allah demi Rasul, saya siap mati. Karena Sayyidina Ali anak soleh. Beda kalau anak pintar Pak. Anak soleh sama anak pintar itu beda. Kalau Sayyidina Ali itu anak pintar pada waktu itu, mungkin jawabannya akan beda. Ali, kita mau bakar mau hijrah, ente di situ ya. Ntar kan bakal ditutup, nanti diselip. Itu beda. Kalau anak pintar itu gak bakal bilangnya apa? Jangan ya Rasul, jangan saya lah. Kita kan masih muda, udah Abu Bakar aja yang tuaan masuk di situ. Ya karena saya sahabat Ali itu anak yang soleh, makanya dia nurut kepada perintah Rasulullah SAW dan siap mati untuk Rasulullah. Itu perintah. Kalau murid-murid sekarang kan nggak begitu. Murid-murid sekarang begitu nggak? Siap mati nggak untuk gurunya? Nah, kan jawab anak kecil Pak. Orang murid sekarang begitu. Guru kelihatan jeleknya dikit aja diumbar-umbar begitu. Ya. Ludah Nabi itu jadi obat. Begitu hijrah masuk kedua, kata Abu Bakar, bentar Nabi tak cek dulu. Kaki nanti ada apa-apa. Dicek semua. Dibersihin semuanya, dibersihin. Contoh Abu Bakar digigit kala cengking. Cuma kala cengkingnya bukan kala cengking selebut Pak. Kala cengking arah. Ya, jangan kala cengking Pak. Kadarnya aja, kalau kadar Mesir itu, kadar Arab itu jadi obat. Obat apa tuh Pak? Oh, yang berbau-bau Arab itu memang dasar ya, memang luar biasa gitu. Ya. Jadi obat. Begitu luka, kata Nabi, nggak mau bakar diam saja, nggak mau apa-apa, kenapa dia? La tahzan, innallaha ma'ana. Saya tidak takut ya Rasulullah. La takhaf. Enggak, saya tidak. Itu kenapa dia baik? Kenapa lu dibaik? Kata Nabi kan gitu. Ini ya Rasul, tangan saya digigit kala cengking. Diem baik. Jangan diem baik Bu, Pak, jangan diem baik. Komen, like, share, subscribe sekalian. Ditarik tangan
badannya Abu Bakar oleh Rasulullah SAW, lalu dibacakan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, diludahin tuh. Coba tuh kalau luka model begitu diludahin sama orang PCI, kira-kira sembuh apa enggak? Ya. Nabi Muhammad manusia biasa, meludah, kita meludah, Nabi meludah. Kita keringetan, Nabi juga keringetan. Cuma keringatnya Nabi beda dengan keringat kita. Keringatnya Nabi harum, lebih harum daripada minyak misik. Makanya kalau Nabi pulang dakwah ke rumah itu, istri-istrinya Nabi itu sering sini, ya Rasulullah, dilapin keringatnya betul ya, dilapin, diciumin gitu. Ya. Coba ibu coba besok bu ya, bapaknya pulang dari kerja lagi keringetan, Pak sini saya sini, dilepin bagus. Lalat kalau nempel di badannya Rasul gosok, tapi kalau lalat nempel di badan kita ngelor, bau badan kita. Makanya Rasulullah SAW memang manusia, tapi basarun lagam basar, bukan manusia biasa. Memiliki keutamaan yang tidak dimiliki keutamaan lain. Gantengnya, ganteng Rasul. Dikatakan para ulama, Nabi Allah Yusuf alaihissalam dikasih oleh Allah keindahan 2/3 dunia. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, kalau Nabi diberikan keindahan semua yang ada di dunia. Jadi Nabi kita Muhammad SAW lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Jangan nyesel, disyukurin aja. Wis takdir, bela lagi model-model nanti wis takdir. Ya. Bahaya kalau ibu punya laki-laki ganteng. Bahaya nggak bu? Ya. Ya malam minggu dan hati minyak wangi dulu deg-degan. Ya. Ya pak. Ya. Yang paling enak itu kalau laki ibu tuh nggak mati ganteng, tadi duitnya banyak. Ya bu ya. Percuma, duit banyak juga kalau pelit gitu ya. Rasulullah SAW manusia paling sempurna, contoh yang sempurna untuk kita jadikan idolanya. Makanya ada sholawatnya. Sholawatnya di mana? Manusia paling mulia Nabiuna Muhammad, manusia paling agung Nabiuna. Coba taruh kita Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim. Ya Rabb, siapa paling tampan Nabiuna Muhammad, manusia paling ganteng Nabiuna Muhammad, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sholawat kita langsung dicatat oleh Allah. Apa kata Nabi? Orang yang bersolawat 1 kali maka dibalas solawatnya oleh Nabi 10 kali. Masya Allah tadi Pak. Dari mulai awal baca solawat ya. Ada band apa? Band itu apa? Kelompok nampan akhirat. Kenapa dikatakan hafloh? Ya. Karena maksudnya menghadirkan ruhnya, sirnya, semangat kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan memperbanyak kita baca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak. Tapi siapa
yang bisa mencontoh Nabi besar Muhammad SAW. Saya yakin semua di sini kalau dikatakan cinta kepada Nabi, semua jawab cinta kepada Nabi. Tapi apakah sudah betul-betul bisa mencontoh daripada akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW? Makanya dalam Al-Quran di ayat tadi dikatakan uswatun hasanah. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha. Untuk siapa? Orang-orang yang bisa mencontoh Nabi itu siapa? Yaitu hanya orang-orang yang berharap. Liman kana yarju. Man ini isim mausul. Isim mausul untuk sambung apa? Menyambungkan apa? Untuk sambung mendapatkan rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wasiat daripada baginda Rasulullah SAW yang pertama adalah sholat. Faktanya masih banyak di kalangan umat Islam yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad masih tashil fi adai sholat, masih menyepelekan melaksanakan sholat. Ya, ada adan aja, ya kan? Udut ngopi malah, cocok kayak udut ngopi. Ada di Masjid Nurul Falah deh. Yang di depan mata tetap ngobrol. Main bola. Makanya hanya orang-orang saja yang berharap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mencontoh akhlak, perilaku, ibadah daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu siapa orang? Liman kana yarjuqa wal yawmal akhir, dan orang-orang yang lebih mengharapkan kebahagiaan akhirat. Tetapi kata Allah, bal tu'siruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun. Tetapi di antara manusia ini lebih banyak yang semangat untuk mencari dunia. Padahal kebahagiaan akhirat itu jauh lebih baik. Kita hidup di dunia berapa tahun? Paling banter 63 tahun. Ya. Tapi kalau akhirat itu bukan lagi 100 tahun, bukan lagi 1000 tahun, bukan lagi 1.000.000 tahun, tapi selamanya. Untuk mendapatkan itu semua apa? Maka kita harus mencontoh daripada akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhlaknya digambarkan oleh Allah? Khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah akhlaknya Al-Quran. Bagaimana akhlaknya Al-Quran? Di antara Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhann ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihu. Di antara akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Nabi menjauhi banyak berprasangka buruk. Kenapa? Karena prasangka buruk itu adalah dosa. Nah kita ini suka banyak, Pak. Datang, assalamualaikum, dilihat minta imam dulu dan jalan-jalan. Ini pura-pura kita. Itu prasangka yang buruk, Pak. Wala tajassasu. Dan jangan suka cari-cari keburukan orang. Nah kita ini demennya nyari keburukan orang. Enggak kelihatan aja dicari-cari, Pak. Udah dianggapnya dapat, disebarin pisau. Yang tolol lagi yang percaya. Lihat. Yang bodoh lagi yang percaya. Enggak ngerti asalnya itu habat, tapi ujung-ujung percaya. Hati-hati. Kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu khassah. Nanti azab Allah itu bukan kepada pelaku saja, tapi kepada orang yang percaya dan ikut menyebarkan. Pak, Bu, kalau dapat kabar yang nggak baik itu,
kabar jelek tentang orang itu bukan untuk disebarkan, tapi untuk pelajaran kita jangan melakukan hal yang sama. Ini mah nggak tahu masalahnya, nggak tahu apa, ikut apa, iya, jadi lagi minggu kawin maning. Kita mencontoh Nabi besar Muhammad SAW sebanyak anaknya. Makanya kita mencontohnya Nabi manusia. Kalau suruh mencontoh malaikat repot Pak Kiai ini, repot Kiai. Kenapa? Malaikat nggak doyan mana? Kalau kita ini kan bapak-bapak ini kan kalau melihat nggak bisa melihat yang kayak begituan dikit, ya Bu ya. Kalau ibu nggak bisa ngelihat duit dikit, ya. Wah, Bu seneng duit nggak Bu? Jujur, pengen sedikit pengen banyak. Kalau dikasih uang banyak, bapaknya nikah lagi boleh nggak? Pak, perempuan itu yang dilahirkan membawa 3 sifat. Ada sifat pertama cemburuan. Sifat yang kedua apa? Gampang marahan. Yang ketiga apa? Mata duitan. Makanya kalau nyari perempuan jangan nyari perempuan yang pinter cari duit. Bapak mau nyimpen di mana aja itu duit ketahuan aja nanti. Ya. Doakan makanya Pak, ya ibu apa istri-istri kita jadi istri-istri yang soleh. Doakan sama ibu-ibu bapaknya disehatkan, dilancarkan kerjanya, dinaikkan gajinya. Jangan pulang diomel-omelan terus. Bisa cepet-cepet nanti bapaknya. Jadi penelitian membuktikan banyak laki-laki yang muda yang mati seperti itu karena istrinya bawel dulu. Udah di kantor dimarahin bosnya, nyampe rumah dimarahin lagi sama istrinya. Ibu, senang bapaknya cepat mati atau panjang umur? Jujur. Makanya doa seorang istri untuk suami itu hebat Bu. Doakan ya Allah, suami saya sehat, uangnya banyak, jangan pengen nyandung. Kata bapak-bapak, amin. Aminnya dipaksa. Ya. Oh, ibu-ibu hadirin rahimahumullah. Tapi yang ketiga, siapa yang bisa mencontoh daripada akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW? Wa dzakarallaha katsiran. Orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW dalam sehari semalam istighfarnya 100. Ada yang mengatakan 70 tapi 100. Nabi Muhammad manusia yang paling mulia yang tidak punya dosa. Kalau punya dosa sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap istighfar 100 kali. Nah kalau kita istighfarnya berapa kali? 3 kali. 3 aja kalau lagi eling. Padahal istighfar itu punya nilai tersendiri. Bahkan seorang imam besar, Imam Madhab, Imam Ahmad bin Hambal, itu bisa dihinakan manusia gara-gara istighfarnya tukang roti. Ya, ada dikisahkan. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah suatu malam itu kalau ingin keluar dan tahu tentu terus berjalan jauh berjalan jauh. Sudah lelah malam akhirnya masuk ke masjid. Masjid di situ istirahat. Taunya takbir masjidnya, di masjid bukan tempat istirahat, tempat sholat. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal sholat terus. Sampai Imam Marbot ini kayak gini orang sholat terus dari tadi nggak beres-beres gitu. Mana aja dulu. Ya. Akhirnya diusir. Loh katanya tempat sholat, saya mau sholat saja sampai nanti besok subuh. Enggak keluar. Akhirnya diseret suruh keluar dari masjid. Nah di seberang masjid ada tukang roti. Ngelihat kejadian itu. Akhirnya disampaikan sama tukang roti. Ini ada masalah apa? Ini katanya ini
sudah di rumah saya. Imam Ahmad bin Hanbal melihat tukang roti dari tadi itu mulutnya bergerak terus sampai rumahnya kan. Jadi batahar kami kami jauh. Kok dari tadi itu gerak-gerakan mulut itu apa? Ini kata orang, saya baca istighfar. Wa ma'atullahu alaika bihadiyah. Lalu apa yang sudah Allah kasihkan kepada kamu sebagai bentuk hadiah dari kelaziman kamu membaca istighfar? Semuanya kata tukang roti kecuali satu. Kecuali satu. Ini Pak Ahmad bin Hanbal lagi geletakkan. Kecuali satu. Yang satu itu apa? Saya pengen ketemu yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal, yang katanya imam besar, orang alim, orang soleh. Imam Ahmad bin Hanbal kaget banget. Kita sampai dihina-hinakan orang hanya karena istighfarnya tukang roti. Jadi ternyata ya, jangan takut. Allah ini adil. Walaupun tukang sayur, tukang roti, tukang grab, tukang naksir, kalau istighfar seharinya 1000, insya Allah pengen siapa? Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada jaminannya. Man tajibal istighfar, ja'alallahu min kulli dhikin mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang melazimkan istighfar itu, maka dia akan diberikan jalan keluar dari setiap kesempitannya dan dibuka jalan dan diberikan rezeki yang tidak disangka. Itu orang-orang yang bisa mencontoh begini Nabi besar Muhammad SAW. Lalu apa akhlak Nabi besar Muhammad SAW yang lain? Dikatakan dalam rawi itu Nabi Muhammad SAW itu apa? Syadidal haya wa tawadu. Nabi ini adalah orang yang sangat pemalu dan tidak sombong. Ya. Orang sekarang baru jadi mini RT, sombongnya kebangetan. Baru jadi mini lurah, enggak ibu sini, enggak bu, soalnya soal jauh, cuma pindah dari sini. Baru jadi gitu. Nabi Muhammad tidak sombong. Nabi Muhammad tidak gampang marah. Ada kisah ketika Nabi Muhammad SAW ketika sujud, ya, itu sama orang kafir itu ditumpahin kotoran onta di badannya. Ya, ini baru berita. Putri beliau Fatimah Zahra menangis, dibersihkan. Suatu saat juga Nabi kalau berangkat ke masjid itu ada yang ludahin. Nabi lihat senyum. Besoknya lagi datang, diludahin lagi, tapi nggak marah, senyum. Coba orang sini, Pak Dwi mau ke Masjid Nurul Falak, di depan diludahin sama anak-anak, kira-kira apa Dwi? Digantung kayaknya. Kalau Nabi enggak. Bahkan ketika suatu hari Nabi berangkat lagi tidak ada yang lagi meludahin. Nabi bingung nyari. Ditanya, ya Rasul, cari siapa? Enggak, yang biasa meludahin saya itu kemana? Karena di sana lagi sakit, dijenguknya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai kemana? Ini siapa? Kaget itu. Itu wahai Muhammad ya. Kenapa kamu datang? Ya saya pengen jenguk kamu dengan kabar kamu sakit. Nah kalau kita gimana kira-kira Pak? Orang dengar orang yang suka jahat sama kita, jahilin kita terus sakit. Kira-kira dijenguk apa didoain modal misalnya? Ya, kalau kita begitu, ya didoain modal sekali. Nah, kalau Nabi dakwah ke Taif dilemparin pakai batu. Ya. Nabi dakwah di Taif dilemparin pakai batu. Dibilangnya palsu, Nabi palsu, tukang sihir, tukang bohong, segala macam. Dilemparin berdarah. Datang mereka Jibril datang. Izinkan saya bukan angkat tiba itu malah tumpahin sama mereka.
kata malaikat Jibril, nggak bisa ya Rasul. Bapaknya copet, anaknya kampret pasti. Ya kalau nggak anaknya nanti cucunya. Ya. Tapi akhirnya didoakan sama Rasul. Allahumma yahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Coba kalau datang lagi kejadian itu Haji Sumarno juga. Lemparin batu sampai darah, datang malaikat Jibril Haji Sumarno dikira-kira diapain? Langsung habisin aja Jibril, habisin. Begitu kan? Kalau kita kan begitu. Kalau Nabi tidak. Itulah akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu nggak pemarah. Kalau masalah hubungan badannya sendiri. Tapi jangan coba-coba. Kalau ada syariat agama yang dilanggar, Nabi marah. Gambarannya apa? Nabi pernah mengatakan, "Lau kanat binti," saya ganti, karena tidak mau menyebut nama itu, karena tidak mungkin karena nama itu sangat mulia. "Lau kanat bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarikun, maka Rasulullah qaddu aydiha." Maksudnya apa? Kalau ada, kata Rasul, kalaulah putriku mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Kalau orang sekarang kan beda, Pak. Anak salah dibela-bela aja. Anak malas ngaji masih dibela. Anaknya malas ngaji masih dibela. Banyak temennya. Anaknya nggak bisa ngaji dibela juga. Ntar juga bisa sendiri. Kan begitu kalau kita sekarang. Coba kalau anaknya itu nilai bahasa Inggrisnya jelek, marah. Kamu nih kurang ajar, bikin malu bapak aja. Bapak ini ketua DKI Nurul Falah. Begitu bisa. Kamu matematika bikin malu aja, nilai 3. Kamu isinya apa? Itu kancing, pakai reker, pakai menit selesai. Wah, iya. Tapi giliran anaknya nggak bisa ngaji. Biasa aja. Anaknya daripada ngaji lebih banyak main handphone. Nah ini, makanya kata Imam Ibnul Qayyim itu benar. Banyak orang tua yang menyangka menyayangi anaknya, padahal dia sedang menzalimi anaknya. Akhirnya apa? Otak anak ini hancur. Bukan kepalanya yang hancur, tapi isinya hancur. Gak mau ngaji, gak mau belajar. Banyak orang tua yang menyangka sedang memuliakan anaknya, padahal dia sedang akan menghinakan anaknya. Tidak mau ngaji dibiarkan, tidak mau belajar dibiarkan, makhluk dibiarkan, salah dibela segala macam. Akhirnya ini anak apa? Nanti akan menjadi anak yang tumbuh dengan kehinaan karena tidak punya ilmu. Makanya hati-hati. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau ada anak yang salah, anak yang nggak benar, jangan langsung disalahkan anaknya. Lihat dulu bagaimana orang tua mendidik. Kalau dulu maghrib tutup pintu, takut setannya masuk. Kalau sekarang setannya udah di dalam, dia nutup. Ini apa ini zawal syagir? Amrul syagir, ada zawal amrul syagir. Fiha manafi' katsir atau mafasid katsir. HP ini, ngeri banget HP ini sekarang. Barangnya mah kecil, tapi bisa banyak manfaatnya, juga bisa banyak mudaratnya. Fitnah ini sekarang gampang dibagi lewat HP. Fitnah, hasudan, sebaran kebencian sekarang banyak. HP, Pak. Bahkan sekelas Habib Umar bin Hafid saja tidak lepas dari hujatan orang lewat Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Sama orang alim aja berani. Beliau itu siapa? Zuriyahnya Rasul. Qurannya hafal, hadisnya Masya Allah, masih juga dihina. Lagi mana kayak model kita ini. Hadis juga hafal, damal amal biniat doang, suruh terusin juga maklum. Ini orang sekarang kan gampang, Pak. Kalau mau jadi ustaz itu gampang. Ngajar ikro aja dipanggil ustaz. Iya. Kalau orang dulu ngasih gelar ustaz itu gak sembarangan. Ngasih gelar ustaz gak sembarangan. Bener-bener ini. Sekarang dulu. Makanya apa kata
Nabi Muhammad SAW, saya di zaman ala ummati, akan datang kepada umatku di akhir zaman ini. Akan datang kepada mereka. Apa kata Nabi? Mereka jauh dari para ulama, tidak mau lagi ngaji, tidak mau lagi duduk di majlisnya para ulama, tidak mau lagi mendengarkan nasihat ulama. Baru dikasih gelar ustaz, padahal ustaz TPQ doang, udah nggak mau lagi ngaji, udah nggak mau lagi dengar nasihat lagi ulama. Tidak mau ngaji. Bahayanya tidak marad ala ahadin, walam yajlas, walam yasma' fi majlisil ulama, walam yasma' ala nasihatul ulama, basat bermu. Orang kalau selama 41 hari sudah tidak mau lagi duduk bersama ulama, tidak mau lagi ngaji, tidak mau lagi mendengarkan nasihat ulama, basat bermu, mati hatinya. Yang repot kalau sudah mati hati itu gimana Pak? Susah dapatkan hidayah. Sudah nggak bisa lagi, lu ganti dinasihati itu udah susah. Kalau sudah matinya hati itu apa? Dia akan mudah melakukan dosa-dosa besar. Hati-hati. Dikatakan lagi oleh Nabi Muhammad SAW, wasali dzalika zaman ulama. Yang terburuk pada zaman itu adalah ulamanya. Nauzubillah summa nauzubillah min. Ulama yang kayak gimana? Alladzi yakhruju min fammi, yang keluar dari mulut-mulutnya, istinbatil hukum laisa bidalil walakin bi ra'yi. Sudah lagi ketika mengistinbat hukum, memberikan fatwa bukan lagi karena dasar-dasar dalil, tapi karena semua akalnya. Makanya saya pernah bilang sama kawan-kawan kiai itu, tolong dan tas'alir rajulil jahil ka rajulil alim hatta minal habaib. Jangan antum kemas bentuk ini orang bodoh layaknya orang alim, walaupun dia dari kalangan habaib. Kesian. Ini gak punya ilmu tapi dikemas seolah-olah dia ini orang alim. Ini kesian nantinya. Mau baik yang bukan habaib maupun dari habaibnya, jangan. Karena khawatir nantinya ketika ada yang nanya dia berfatwa salah-salah. Akhirnya apa? Dzillul mudhil. Akhirnya sesat menyesatkan. Nauzubillah summa nauzubillah min. Tapi Rasulullah SAW sadidul haya'i wa taqwa. Lalu apa lagi sifatnya Rasulullah SAW? Idza da'ahul miskin ijabatan muajjalah. Rasulullah SAW kalau diundang sama orang miskin itu cepat datangnya. Idza da'ahul miskin, ketika dipanggil, ketika diundang sama orang miskin, ijabatan muajjalah, akan dipenuhi dengan cepat. Beda kalau orang sekarang, dilihat dulu siapa yang manggil. Itu kalau orang kaya yang manggil Pak, yang biasanya bikinnya la ilaha illallah 100 kali bisa 10.000 kali. Loh. Nah kalau orang miskin yang undang, lemes ya. Idza da'al miskin ijabatan muajjalah. Ini kalau yang ngadain acara itu orang miskin, males pada datang. Giliran orang kaya yang ngadain acara, Pak Bu, sebelum acara dimulai pada kumpul. Ini repotnya kita. Apa-apa dilihat itu karena hartanya, karena jabatannya. Kata Allah, asyaraf laisa bin nasab, wa laisa bil mal. Kemuliaan itu bukan karena rasa, kemuliaan itu bukan karena harta, kemuliaan itu juga bukan karena jabatan. Kemuliaan karena apa? Bil ilm wal akhlak. Kemuliaan itu disebabkan bisa didapat karena ilmu dan akhlak. Mentang-mentang punya rasa bagus dikit, menang-menang. Aneh-aneh.
butuh fulus sedikit. Anak ustadznya, anak kiai dia harus doa, ada doa, enggak begitu Nabi. Nabi itu tidak begitu. Tidak ada orang miskin ijabatan wajah. Bahkan saking cintanya Nabi sama orang miskin, Nabi pernah berdoa, dan doa ini kayaknya dari orang yang ada di sini tidak pernah mengamalkan. Dan tahu doanya Pak? Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa surni bi jumlatil masakin. Pernah doa begitu Pak? Jujur, kayaknya kiai juga berani bilang begitu. Ya, kayaknya nggak berani bilang. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ada yang berani? Kalau ada yuk kita bareng-bareng. Oh Bu, bareng-bareng yuk. Ini satu doa yang pernah didoakan diucapkan oleh Nabi, tapi sama umatnya menolak untuk berdoa begitu. Ada kejadian soalnya. Kalau saya sebutin pasti tahu. Ada datang orang saya, doakan saya, doa apa? Sebebas. Dan ini doa dari Rasul. Ayo doanya, ikuti aja dulu aja. Allahumma ahyini miskinan. Begitu miskin aja nih. Ikuti, ini doa dari Nabi. Itu miskinan. Wa amitni miskinan. Kok miskin dari tadi? Emang artinya apa? Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang miskin. Tarik doanya, tarik, udah kukup bisa beli gitu aja. Masya Allah, ya. Ini satu doa yang gak pernah. Ini umatnya mikir-mikir lagi. Padahal maksudnya bukan miskin-miskin begitu yang dalam bayangan kita tuh enggak. Yang miskin itu bukan berarti dia yang tidak punya mobil. Yang miskin itu bukan berarti dia yang tidak punya uang. Yang miskin itu bukan berarti dia yang tidak punya rumah bagus. Yang miskin itu apa? Orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut kata Rasul? Merasa amalnya banyak ini begitu, nanti di yaumul kiamat ditimbang habis. Amalnya habis. Kenapa? Karena yang ngomongin orang. Ibu-ibu kalau lagi pengajian ini orang lain pakai cincin gak ya? Dia pegangin cincin. Lihat cincin yang dari atas lagi gue minta gitu. Ya, melihat bajunya. Nanti pulang dari pengajian. Bapak-bapak juga begitu. Kalau ngaji baru setengah lembar aja udah ngantuk. Bila ngobrol, ngopi, ngudut, main ngudut. Makanya kata Rasulnya Al-Ghais mandana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang yang cerdas, yang jenius itu bukan orang. Tidak selalu orang yang bergelar S1, LC, MA, dokter, enggak selalu. Kata Nabi, yang cerdas, yang jenius itu siapa? Mandana nafsahu. Orang yang bisa mengatur nafsu, bukan menghilangkan nafsunya, tapi mengatur nafsu. Bahaya kalau nggak punya nafsu. Bahaya. Pernah Nabi Sulaiman maksa sama Allah minta izin buat nangkep iblis. Minta izin sama Allah buat nangkep iblis. Kata Allah nggak usah. Kata Nabi Sulaiman, tetap saya pengen nangkep iblis. Akhirnya diizinkan sama Allah, ditangkap itu iblis sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ya nabi, ya, tapi juga raja. Iya, tapi tetap taat. Nabi kaya raja. Muridnya, jamaahnya bukan lagi cuma manusia, binatang, jin, tapi tetap sholat. Nah, lu baru juga RW sholat males. Nah, lu baru juga kepala desa suruh datang pengajian, enggak. Ditangkap itu iblis sama Nabi Sulaiman. Giliran waktunya makan, ngasih makan nih prajurit, Nabi Sulaiman nyuruh anak buahnya ke pasar. Kagak ada yang dagang, kagak ada yang dagang. Bingung Nabi Sulaiman nyari makanan. Akhirnya bertanya sama Allah, ya Allah, kenapa kagak ada yang dagang? Iblisnya lu tahu kan? Iya.
Nggak apa-apa Pak, kadang-kadang kita bersahabat sama iblis dikit baik. Kalau bisa ditipu tuh iblisnya. Jadi yang menyebabkan orang itu semangat itu ternyata karena ada bisikan iblis. Nah, tidak berlaku ada uang. Mobil ada, duit ada, udah main. Ustaznya juga itu doang, Ustaz Hafid lagi gitu. Masa mendana nafsa wa amila ma ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang mengekang, yang sanggup memanage nafsunya dan dia banyak beramal untuk akhiratnya. Biasanya istiqdat di yaumil banyak mengumpulkan bekal untuk kebahagiaan hidup nanti di akhirat. Oh, Bapak Ibu hadirin rahimahullah. Udah ngantuk Bu? Udah lapar? Ya, bentar lagi Bu. 1 jam lagi. Aduh. Ya. Rasulullah. Ini begini Rasulullah SAW. Lalu apa lagi yang kita bisa contoh dari baginda Rasulullah SAW? Akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Nabi tidak pernah hasud. Ya, Nabi tidak pernah hasud. Wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Ini penyakit hati nih Pak. Hati-hati dengan penyakit hati. Hasud itu bahaya Pak. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'kulul hasada kama ta'kulun narul khotok. Hati-hati. Bahasanya lagi sudah tidak pakai haram lagi. Tapi iya penekanannya hati-hati sih. Dengan sifat hasud. Apa makna hasud? Apa makna hasud? Hasud itu apa? Menginginkan hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, tapi nikmat itu dikasihkan kepada dirinya. Itu namanya hasud. Ini orang kerjaan ngopi, uduk, ngaji doang, mobil belakang mulai hasud. Dari mana itu duitnya kalau bukan dari nipuin orang? Nah, kan mulai itu hasud. Lihat orang beli motor baru pusing, ya kan? Lihat orang kawin lagi stres. Gugur nenek di pun. Sifat hasud hati-hati. Kenapa? Sifat hasud itu bisa membakar semua kebaikan. Orang hasud bisa menghalangi orang datang ke tempat baik. Udah nggak usah ngaji ke sono. Udah nggak usah ngaji ke sono. Udah nggak usah. Jadi ikut-ikutan. Ya gitu. Makanya kata Allah, ingatkan in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jadi orang jangan gedel-gedel amat sih. Jangan gampang makan berita palsu. Jangan mudah diprovokasi. Yang difitnah, yang dihasut orang yang ngajar ngaji, lu nurutin orang yang ngehasut yang gak pernah ngajar ngaji. Bahlulnya double. Ente sudah gak ikut lagi ngaji, ngikutin dia juga tidak bisa ngajar ngaji. Dua ente bilang. Ini na'udzubillah summa na'udzubillah min. Makanya hati-hati Pak ya, hati-hati. Pegangan kita adalah baginda Rasulullah SAW. Akhlak yang harus kita tiru adalah akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW mencintai kita? Di saat ketika beliau mau meninggal dunia, yang diingat bukan anaknya, yang diingat bukan istrinya, yang diingat bukan keluarganya, tapi yang diingat siapa? Kita semua, umatnya, ummati. Ketika datang malaikat maut mendatangi baginda Rasulullah SAW sendirian, malaikat Jibril yang ngumpet. Kenapa? Karena malaikat Jibril tidak bakal tega melihat baginda Rasulullah SAW mengejar sakaratul. Datang malaikat maut, ketok pintu. Waktu itu Rasul sedang sakit.
ketok pintu yang keluar putrinya begitu. Sayyidah Fatimah itu dibuka nggak kenal. Ditanya sama Sayyidah Fatimah siapa? Dilihat, masuk lagi. Ditanya sama Rasul siapa yang datang ke Fatimah? Nggak tahu. Orangnya begini. Terus Rasul jadi bilang itulah satu hancur kenikmatan dunia. Tahu maksudnya? Fatimah tahu. Sayyidah Fatimah tahu bahwa detik-detik Rasulullah SAW di muka bumi ini tidak sebentar. Nangis, sedih. Kata Nabi suruh masuk. Begitu masuk Nabi bertanya, mana Jibril? Kau sendiri mana malaikat Jibril? Ada, tapi disuruh dibilang, tolong panggil malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril. Kenapa kau nggak masuk ke Jibril? Ini mau apa? Nangis. Bilang, Nabi minta hal yang pertama. Apa yang ditanya? Nabi tidak mikirin dia. Kata malaikat Jibril, tenang wahai Muhammad, wahai Rasulullah, tenang. Semua pintu surga dibuka menyambut, semua bidadari berbaris menyambut kedatangan engkau. Semua para nabi sudah berbaris berkumpul menyambut kedatangan engkau. Nabi tetap memikirkan umat. Lalu bagaimana dengan umat? Lapor malaikat Jibril, dapat jaminan. Wahai Rasulullah, jaminannya tidak akan dimasukkan ke dalam surga umat-umat Nabi yang lain sebelum umatmu semua yang layak masuk surga dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang jamin lagi, umatmu tidak akan langsung disiksa, akan kasih ditegur. Bahaya kalau kita ini bukan umatnya Nabi Muhammad, udah banyak jadi penyakit kita nih Pak. Karena umat-umat dulu itu kalau udah kebanggaan ngelakuin dosa itu langsung dihancurkan. Bagaimana kaum Nabi Lut, bagaimana kaum Nabi Ad, udah kebanggaan diadab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita umatnya Nabi Muhammad ditunggu dikasih tempo. Kalau dia bertobat maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batasnya apa? Ketika perjalanan ruh masih di dalam badan, di antara batas garak tenggorokan, kalau dia tobat diterima oleh Allah Subhanahu. Semua yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kita. Bahkan dalam satu kesempatan Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ikhwani, Syuruh berterbi ikhwan, aku rindu kepada ini. Kalau sahabat bin bertanya, wahai Rasulullah, bukannya kami saudara? Nah, engkau itu sahabatku, kata Rasul. Lalu siapa? Siapa yang maksud dengan saudaramu itu? Siapa? Ya kita semua. Orang yang beriman kepadaku, kata Rasul, walam yarani, tapi dia tidak pernah melihat baginda Rasulullah SAW. Makanya kita kalau cinta kepada Rasul, mau termasuk yang dirindukan baginda Rasulullah SAW, maka harus banyak bersolawat dan harus mencontoh amal, muamalah, akhlak daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu senangnya sholat. Nabi senangnya sholat. Kalau ibu-ibu senangnya apa, Bu? Sholat apa shopping? Nabi itu kalau sholat itu digambarkan kakinya sampai bengkak. Kalau kita nggak bengkak, kita majidat aja doang hitam itu dia ada banget remes-remesnya ada. Orang yang mencintai sesuatu maka dia akan menjadikan sesuatu yang dicintainya ada panutan. Kalau kita cinta sama Allah, kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka akan kita tahu Allah dan Rasul di atas kepala kita dan di dalam hati kita, tidak yang lain.
Orang ini kalau sudah cinta sama sesuatu itu menjadi hambanya. Orang demen sepeda, boes gitu Ustaz. Orang demennya mobil, tubuh mobil gitu. Ya. Yang repot itu kalau orang doyannya apa dia? Wah, randu. Repot. Berarti ilmu nenek mondi kan ya. Biar sekali ngeliat langsung tunduk. Repot. Jadi cinta. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, insya Allah itu akan jadi mulia. Segala sesuatu yang bernempel pada hal yang mulia, maka dia akan jadi mulia. Kertas nempel jadi nasi uduk, jadi bungkus. Tapi kalau di dalam kertas itu ada tulisan ayat-ayat Allah, maka dia akan jadi mulia. Pegang aja buru-buru. Ya, nggak boleh ditaruh di bawah. Jangan taruh Quran di bawah sejajar dengan kaki, nggak boleh. Harus dihormati. Kenapa? Karena itu bersama, menyatu dengan sifatnya Allah mengatakan. Maka itu disifati adalah tauhid, bukan dari mati. Karena menyatu dengan kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimahullah, mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan iman kita, kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, senantiasa dihidupkan hati kita untuk mencintai Allah, mengingat Allah, taat dan tunduk kepada Allah, juga mencintai Rasul, meneladani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.